Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, saya ingin menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi bahkan keluarga saudara-saudara terkasih yang saya kutip dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara yang terkasih, pasti semua orang mendambakan terang atau suasana cerah. Ada penerang yang menerangi tempat, apakah itu rumah, kantor, atau lain sebagainya. Apa yang menyebabkan demikian? Karena apabila dalam suasana terang, orang bisa beraktivitas atau melakukan pekerjaannya. Ada juga sebagian orang kalau suasana gelap merasa ketakutan. Ini mungkin dari sisi psikologi atau kejiwaan. Saudara terkasih, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Saudara terkasih, terang itu adalah menjadi awal dari seluruh penciptaan Tuhan. Allah sungguh melihat terang itu membawa kehidupan buat seisi dunia ciptaan Allah. Tanpa terang, dunia akan mengalami kegelapan. Tidak ada kehidupan. Saudara terkasih, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-31. Pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu sangat spesial. Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Dan tangan Allah sendiri dan membentuknya dengan indah. Allah meniupkan nafas kehidupan dari mulut Allah sendiri. Allah menciptakan manusia setelah segala sesuatu yang dibutuhkan. Manusia telah tersedia. Alam yang indah, tumbuhan, dan binatang untuk makanan bagi Adam dan Hawa. Semua telah sempurna. Tetapi iblis merusak ciptaan Allah, membuat hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Allah tidak membiarkan manusia ciptaannya menjadi rusak. Allah tetap mengasihi manusia itu dengan hati yang tulus. Saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Allah hadir di tengah-tengah manusia dan alam ciptaannya melalui pribadi Yesus Kristus. Dunia yang telah menjadi gelap oleh karena dosa dan pelanggaran manusia itu membutuhkan terang ilahi. Yesus Kristus sanggup menerangi setiap hati yang gelap menjadi terang. Orang-orang Farisi sangat menentang kehadiran Yesus. Banyak cara yang dilakukan untuk menolak Yesus pada masa itu. Dunia tidak memahami rancangan Allah. Allah hadir dalam pribadi Yesus dari keluarga yang sederhana, lahir di tempat yang tidak layak di hadapan manusia. Kriteria-kriteria bagi seorang raja sangat jauh dari kata layak. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa paling benar, menganggap mereka adalah wakil Allah, merasa paling suci, dan yang paling tekun dalam ibadah. Ternyata di mata Allah, apa yang mereka lakukan hanya sebagai rutinitas belaka. Allah hadir memberikan cahaya kasih untuk menerangi dunia yang penuh dengan segala kesombongan, keangkuhan, dan nafsu serakah. Kasih Allah mengairi hati manusia yang telah tandus, gersang, dan telah porak-poranda oleh keserakahan. Kehadiran Yesus terus ditolak oleh kaum Farisi, mempertanyakan keabsahan, mempertanyakan legalitas. Mata rohani mereka tertutup pada kebenaran. Saudaraku yang terkasih, sampai dengan dunia di saat ini, manusia telah berganti
tetapi penolakan akan Yesus terus terjadi. Legalitas sebagai anak Allah terus dipertanyakan. Orang mencari-cari dalil untuk mendiskreditkan Yesus. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak butuh pengakuanmu. Yesus tidak butuh kesombonganmu. Tetapi Yesus mengasihimu, kawan. Yesus menunggumu. Yesus mencintaimu apa adanya. Dia mau menjadi sahabatmu. Dia mau menjadi terang untuk menerangi hatimu dan juga hatiku. Dia rela memikul dosamu dan juga dosaku. Amin. Kami menaikkan pujian, hormat, dan terima kasih kami kepadamu Bapa di dalam Yesus di pagi hari ini. Ketika Tuhan boleh menata layani hidup kami, malam yang kami lalui, di pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dari peraduan kami. Bapa, kami menikmati akan cinta kasih-Mu di dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Di hari ini, Bapa hamba berdoa, buat semua orang yang mendengarkan firman-Mu melalui YouTube di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan Engkau jadikan mereka memiliki hati sebagai seorang hamba yang mengasihi Tuhan. Walaupun mereka di hari-hari kemarin mereka belum mengenal Tuhan, tetapi di hari ini mujizat Allah akan terus terjadi. Engkau akan bekerja di setiap hati setiap manusia yang mendengarkan firman-Mu Bapa di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau utus Roh Kudus-Mu di hati mereka untuk mengenal Tuhan, mengenal pribadi-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Saat Engkau adalah Allah yang dunia mengasihi. Engkau adalah Allah yang menerangi seluruh hati dan pikiran. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, Bapa kami sambut pagi ini dengan penuh sukacita. Percaya tangan kasih-Mu akan menuntun langkah hidup kami, memberkati hidup kami, memberkati semua anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan di hari. Bapa, inilah kami, doa permohonan kami, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, bahkan yang berdoa mengucap syukur terdekat dan pergi bermohon kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagikan di pagi hari pada ini, Yesus saya percaya segala beban akan hidupmu. memberkati kehidupan saudara-saudara. Dia hanya sejauh doa. Shalom. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu.